Rusia terus serang Ukraina, pertempuran sengit terjadi di wilayah Sumi. Pasukan Rusia terus merangsek masuk menuju wilayah ibu kota Ukraina, Kiev. Sejumlah pertempuran sengit pun terjadi. Dalam sebuah video terbaru dilaporkan pada Jumat 25 Februari 2022 atau Kamis waktu setempat, terjadi pertempuran di wilayah Sumi. Dilansir dari New York Times, Sumi merupakan sebuah kota di timur laut Ukraina sekitar 48 km dari perbatasan Rusia. Dalam video tersebut terdengar rentetan tembakan serta adanya beberapa bangunan yang terbakar. Video tersebut merupakan rekaman pertempuran sengit pertama antara pasukan Ukraina dan Rusia yang terekam oleh kamera. Belum ada laporan resmi dari pihak Ukraina maupun Rusia akibat dari pertempuran tersebut. Sejak dimulainya operasi militer Rusia di wilayah Ukraina, mereka sudah berhasil menduduki beberapa tempat. Pada Kamis 24 Februari 2022 waktu Indonesia, pasukan Rusia berhasil menduduki PLTN Chernobyl dan menyandra semua petugas. Ukraina sendiri juga melakukan sejumlah perlawanan melalui tentara mereka. Bahkan pada Jumat 25 Februari pagi waktu Indonesia, Ukraina berhasil menembak jatuh satu pesawat Rusia. Sementara itu pada Kamis 24 Februari, Ukraina juga mengklaim berhasil menjatuhkan 6 pesawat tempur dan 2 helikopter Rusia. Asap dan api membumbung di dekat sebuah gedung militer setelah serangan Rusia di Kiev, Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Pasukan Rusia telah meluncurkan serangan ke Ukraina sejak Kamis. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin, pada Jumat 25 Februari 2022 mengatakan, satu kota di negaranya jatuh ke tangan Rusia. Sementara itu, beberapa kota besar lainnya dikepung dari berbagai sisi, tetapi dapat terlindungi dan dipertahankan secara efisien. Tidak ada ancaman langsung bagi keamanan, tetapi satu kota diduduki dan saya berharap itu hanya satu, ujar Hamyanin dalam konferensi pers virtual. Kemudian dalam keterangan yang diterima Kompas.com dari Kedutaan Besar Ukraina di Indonesia, disebutkan bahwa kota yang diduduki Rusia itu adalah Konotop. Situasi di Ukraina sekarang sangat dinamis dan berubah setiap beberapa jam, terutama karena serangan udara, pemboman, dan hantaman rudal. Lanjut Hamyanin, tentara kami berhasil menembak jatuh beberapa helikopter, pesawat, dan juga beberapa rudal. Tetapi beberapa di antaranya mengenai warga sipil dan objek industri. Adapun kedubes Ukraina di RI mengatakan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah-daerah tertentu, menggunakan senjata jarak jauh berpresisi tinggi dan penerbangan operasional serta taktis. Penerbangan Rusia dikendalikan dan dipandu oleh pesawat A-50 yang dikerahkan dari wilayah Minsk di wilayah udara Belarus dan Republik Otonomi Crimea yang diduduki sementara terangnya. Untuk mengintimidasi penduduk Ukraina, musuh semakin memilih untuk menghancurkan infrastruktur dan perumahan sipil. Rusia kalah di Chernihiv, Kharkiv, dan Volokiv. Pasukan Rusia menghadapi perlawanan sengit Ukraina di Chernihiv sehingga tak mampu menguasainya. Rusia lalu melewati kota itu untuk menuju Kiev, kemudian di selatan Rusia melancarkan agresi untuk menduduki Melitopol. Di dalam Donetsk, Rusia belum berhasil mencapai batas administratif wilayah itu beserta Luhansk, tetapi terus menembaki operasi pasukan gabungan. Rusia juga kalah dari Kharkiv dan Volokiv. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan pertempuran defensif. Pesawat militer Rusia juga jatuh di Cherkasy, tetapi pilotnya melontarkan diri. Perang Rusia versus Ukraina hingga Jumat 25 Februari 2022 telah menewaskan 137 tentara Ukraina, sedangkan 360 lainnya luka-luka.